Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Dewan Juri Internal Moot Court Kompetisi 5 Petita Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Yang kami banggakan saudara-saudari panitia penyelenggara Internal Moot Court Kompetisi 5 Petita Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Yang berbahagia seluruh peserta Internal Moot Court Competition 5 Petita Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Perkenalkan, saya Muhammad Damar Afdadipura. Saya Muhammad Ihsan Mariadi. Saya Ahmad Siddiq Ubaidillah. Kami selaku presentator mewakili tim Granom di ajang Internal Moot Court Competition 5 Petita Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Selanjutnya, izinkan kami mempresentasikan hasil kajian dan analisis kami mengenai kasus posisi dalam kompetisi Internal Moot Court Competition 5 Petita Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Berdasarkan kasus posisi disebutkan bahwa pada tanggal 1 Januari 2019, Rifki Asrofi menemui Hafiz Sapriansa dengan tujuan untuk menjual mobil miliknya yang bermerek Toyota Camry Hybrid tipe G dengan nomor polisi AB2356J dengan kondisi BPKB yang sudah digadaikan sejak tanggal 10 Juni 2018. Kemudian pada tanggal 5 Januari 2019, Hafiz Sapriansa menemui Muhammad Fadli dengan tujuan ingin meminta pertolongan terkait penjualan mobil tersebut. Kemudian pada tanggal 7 Januari 2019, Muhammad Fadli mengabari Hafiz Sapriansa dan mengatakan bahwa saudaranya ingin membeli mobil tersebut. Kemudian pada tanggal 9 Januari 2019, Hafiz Sapriansa bertanya kepada Muhammad Fadli bagaimana tentang pada tanggal 7 Januari 2019. Pada tanggal 9 Januari 2019, Hafiz Sapriansa menghubungi Muhammad Fadli dan bertanya terkait masalah penjualan mobil tersebut. Kemudian Muhammad Fadli mengatakan bahwa saudaranya ingin membeli mobil tersebut dengan harga 518 juta rupiah. Kemudian Hafiz Sapriansa mengatakan bahwa pemilik mobil tersebut tetap ingin menjual mobil tersebut di angka 636 juta rupiah. Setelah itu, pada tanggal 15 Januari 2019, Muhammad Fadli bersama dua rekannya yaitu Lalu Ganesha dan Rifki Satar bertemu dengan Rinduriani untuk menggadaikan mobil tersebut. Setelah meyakinkan Rinduriani, kemudian terjadilah transaksi gadai dengan harga 250 juta rupiah. Uangnya Muhammad Fadli tidak berikan kepada Hafiz Sapriansa, tetapi untuk dipakai keperluan pribadi. Kemudian pada tanggal 18 Januari 2019, Rifki Asrofi menanyakan tentang keberadaan mobil tersebut kepada Hafiz Sapriansa dan dia mengatakan kalau tidak ada kabar, dan Hafiz Sapriansa memberikan nomor telepon Muhammad Fadli kepada Rifki Asrofi. Setelah dihubungi, Muhammad Fadli mengatakan kalau ada saudaranya ingin membeli mobil tersebut, tetapi belum bertemu. Pada tanggal 25 Januari 2019, Rifki Asrofi melaporkan kejadian tersebut pada pihak yang berwajib karena tidak ada info lebih lanjut. Beberapa hari setelahnya, Muhammad Fadli ditangkap di rumahnya beserta istrinya yang bernama Nurul Haye di kediamannya di Kulon Progo. Setelah proses pelimpahan berkas acara dari Kejaksaan ke Panitra, maka sidang pertama ditetapkan pada tanggal 27 Mei 2019 dengan terdakwa 1 yaitu Muhammad Fadli alias Jayanto bin Sukamto, terdakwa 2 yaitu Lalu Ganesha alias Midun bin Madun, dan terdakwa 3 yaitu Rifki Satar alias Kartoyono bin Parito. Dalam agenda pertama di persidangan yaitu adalah pembacaan surat dakwaan oleh jaksa penuntut umum, yang dimana surat dakwaan ini berjenis dakwaan subsidiar yang terdiri dari dakwaan primer yang ditujukan untuk terdakwa 1, 2, serta terdakwa 3 dengan pasal dakwaan pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Junto pasal 55 ayat 1 per 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan dakwaan subsidiar ditujukan untuk terdakwa 1, 2, serta terdakwa 3 dengan pasal dakwaan pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Junto pasal 55 ayat 1 ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Setelah dibacakannya surat dakwaan oleh jaksa penuntut umum, maka sidang dilanjutkan dengan agenda pembacaan nota keberatan oleh penasihat hukum. Dalam agenda pembacaan nota keberatan, penasihat hukum mengajukan 2 keberatan terhadap surat dakwaan jaksa penuntut umum, yakni keberatan mengenai penangkapan tidak berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yang dimana terdakwa 1 sudah ditangkap dan ditahan terlebih dahulu tanpa menunjukkan surat tugas dan surat perintah penangkapan dan tidak terpenuhinya 2 alat bukti. Kemudian
keberatan mengenai penangkapan tidak berdasarkan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta dakwaan kabur atau obscure libel, karena adanya dakwaan yang tidak dirumuskan secara cermat, jelas, dan lengkap terhadap klien yang tidak berdasarkan pasal 143 ayat 2 huruf B dan ayat 3 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Setelah dakwaan dan nota keberatan dibacakan, agenda selanjutnya adalah putusan sela yang akan dibacakan oleh majelis hakim. Dalam putusan sela, majelis hakim menyatakan bahwa nota keberatan dari penasihat hukum ditolak untuk seluruhnya dan menyatakan bahwa surat dakwaan jaksa penuntut umum sah menurut hukum dan dapat dijadikan dasar pemeriksaan. Setelah agenda pembacaan putusan sela, yaitu adalah agenda pembuktian, karena di sini majelis hakim menyatakan bahwa sidang perkara tersebut dapat dilanjutkan. Agenda selanjutnya itu pembuktian yang pertama oleh jaksa penuntut umum yang menghadirkan 2 orang saksi, yaitu Rinduriani dan Hafiz Apriansa, dan 1 orang korban serta 6 barang bukti, yaitu yang berupa yang pertama adalah mobil merek Henry Hybrid tipe G dengan nomor polisi AB 2356J. Setelah itu tas dompet hitam garis biru, tas ransel hitam, handphone Apple 6s, dan kwitansi pembayaran gadai dengan sejumlah 250 juta. Setelah agenda pembuktian dari pihak jaksa penuntut umum, agenda selanjutnya adalah pembuktian dari pihak penasihat hukum. Di sini pihak penasihat hukum hanya menghadirkan 1 saksi, yaitu Rebecca Susanti, dan menghadirkan ketiga terdakwa, yaitu terdakwa 1, 2, dan 3, Muhammad Fadli, Lalu Ganesha, dan Rifki Satar. Setelah agenda pembuktian dari para pihak, maka agenda sidang selanjutnya adalah pembacaan tuntutan dari jaksa penuntut umum. Dalam agenda pembacaan surat tuntutan dari jaksa penuntut umum telah menguraikan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, keterangan saksi, keterangan korban, dan keterangan terdakwa, serta barang bukti. Berdasarkan hal tersebut, jaksa penuntut umum melakukan penuntutan, menyatakan bahwa terdakwa 1 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dalam pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Menyatakan terdakwa 2 dan terdakwa 3 terbukti secara sah melakukan tindak pidana turut serta sebagaimana diatur dalam pasal 55 ayat 1 ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 1 dengan pidana penjara 1 tahun dan 6 bulan dikurangi selama terdakwa ditahan. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 2 dan 3 dengan pidana penjara selama 6 bulan dikurangi selama terdakwa ditahan. Menetapkan seluruh barang bukti disita oleh negara dan untuk dihancurkan, serta membebankan biaya perkara kepada terdakwa. Setelah agenda pembacaan tuntutan dari jaksa penuntut umum, maka agenda selanjutnya pembacaan nota pembelaan dari penasihat hukum. Dalam nota pembelaan tersebut, penasihat hukum memohon kepada majelis hakim yang mulia untuk menjatuhkan putusan menyatakan bahwa terdakwa 1 tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penipuan yang mana diatur dalam pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan menyatakan terdakwa 2 dan terdakwa 3 tidak secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana turut serta yang diatur dalam pasal 55 ayat 1 ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, atau setidak-tidaknya menyatakan melepaskan terdakwa 1, 2, dan 3 dari semua tuntutan hukum sesuai dengan pasal 191 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Selanjutnya memulihkan hak terdakwa 1, 2, dan 3 dalam hal kemampuan kedudukan serta harkat dan martabat. Selanjutnya mengembalikan semua barang bukti yang dipakai dalam persidangan pada yang mempunyai hak barang tersebut serta membebankan biaya perkara pada negara. Setelah agenda pembacaan nota pembelaan atau pledoi, agenda selanjutnya adalah replik dari pihak jaksa penuntut umum. Di sini replik merupakan respon dari jaksa penuntut umum terhadap pledoi yang dibacakan oleh pihak penasihat hukum sebelumnya. Nah, di dalam replik tersebut, jaksa penuntut umum mengatakan bahwa surat dakwaan yang dirumuskan sudah sesuai peraturan undang-undang dan secara cermat, jelas, dan lengkap terhadap klien. Dan jaksa penuntut umum mengatakan bahwa eksepsi dari penasihat hukum tidak ditopang atas dasar-dasar hukum dan argumentasi yang kurang meyakinkan terhadap dakwaan tindak pidana penipuan pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dalam agenda pembacaan duplik dari penasihat hukum,
Penasihat hukum menyatakan bahwa tidak sependapat dengan jaksa penuntut umum dan menolak dalil replik yang telah dikemukakan jaksa penuntut umum, serta menyatakan tetap pada pembelaan sebagaimana yang telah disampaikan dalam nota pembelaan. Setelah agenda pembacaan replik dan duplik, maka agenda selanjutnya adalah putusan akhir. Dalam putusan akhir, majelis hakim menerima permintaan tuntutan dari jaksa penuntut umum dan menyatakan terdakwa 1 terbukti dan secara sah dan meyakinkan bahwa melanggar pasal 378 yaitu penipuan, dan terdakwa 2 dan 3 secara sah dan meyakinkan melanggar pasal 55 ayat 1 ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta menjatuhkan terdakwa 1 hukuman selama 1 tahun 6 bulan dikurangi masa tahanan, dan terdakwa 2 dan terdakwa 3 dijatuhi hukuman selama 6 bulan dikurangi masa tahanan selama ditahan, serta menyita seluruh alat barang bukti dan untuk dihancurkan dan membebankan biaya perkara kepada terdakwa. Demikian diputuskan dalam permusyawaratan majelis hakim dan di sidang yang terbuka yang dihadiri oleh jaksa penuntut umum dan dihadiri oleh para terdakwa yang didampingi oleh penasihat hukum. Dari hasil uraian yang telah kami jelaskan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa para terdakwa, terutama terdakwa 1, dinyatakan bersalah atas penipuan di pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan untuk terdakwa 2 yang dinyatakan bersalah pada pasal 55 ayat 1 ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan dikenakan pidana 1 tahun 6 bulan untuk terdakwa 1 dan 6 bulan penjara untuk terdakwa 2 dan 3. Demikian presentasi hasil analisis dan kajian kami mengenai pengembangan kasus posisi dan alur persidangan. Sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Atas kesempatan dan perhatiannya, kami ucapkan terima kasih. Yakinkan dengan iman, usahakan dengan ilmu, sampaikan dengan amal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.